mengetahui lebih jauh terkait dengan kasus bocah berusia 3 tahun yang dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri di Tulung Agung, Jawa Timur, sudah terhubung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Tulung Agung, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Nur. Selamat malam, Pak Nur. Selamat malam, Mbak. Pak Nur, ini bagaimana kesimpulan sementara dari penyelidikan kasus tewasnya bocah berusia 3 tahun di tangan ayahnya sendiri? Terima kasih, Mbak. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Itu kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. TKP di dalam rumah terlapor korban MAK umur 3 tahun balita. Tersangka ayahnya sendiri inisial RAP. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait kronologis kejadian tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekiranya pukul 18.30 terlapor RAP mengajak korban dan istrinya untuk membeli mainan di toko mainan. Sepulang dari membeli mainan, sekiranya pukul 19.30, korban bermain bersama kakeknya, saudara M. Di dalam rumah, terlapor RAP mengajak korban masuk ke dalam kamar dan diikuti istri terlapor. Sambil rebahan, menemani korban bermain truk mainan. Selang beberapa menit kemudian, RAP mengajak korban tidur, tapi korban justru keluar karena mendapatkan mainan baru. Di saat keluar, dia digendong oleh adik terlapor. Setelah itu, terlapor mengambil kembali anaknya, dimasukkan ke dalam kamar, lalu selang beberapa waktu, anaknya itu ditindih oleh ayahnya sendiri. Posisi ayah itu menindih dari belakang sang anak, lalu untuk mencekik korban dari belakang. Kemudian, dengan teriakan dari ayahnya meminta lading bahasa Jawanya itu pisau pada ibu korban, lalu ibu korban dan adik tersangka dan serta saksi memasuki ke kamar halaman dan kaget akhirnya tersangka didorong oleh istri korban. Oke. Disebutkan juga bahwa pelaku ini mengalami depresi begitu ketika bekerja di luar negeri atau Taiwan khususnya dan dipulangkan ke tanah air 2 minggu yang lalu. Apakah memang pihak kepolisian sudah melakukan evaluasi atau pengecekan kejiwaan terhadap pelaku dan bagaimana hasilnya? Sudah, Mbak, itu kita melakukan penyidikan terkait terlapor itu. Memang terlapor itu kerja dulu di luar negeri, Mas. Pada tanggal masuk itu di Taiwan 1 Juni 2024. Sebelum dipulangkan, dideportasi tanggal 1 Mei sudah sampai sini. Sebelum itu, dia 2 minggu sebelumnya dia tidak masuk dalam kerja. Akhirnya ditemukan oleh polisi Taiwan, akhirnya dideportasi dan dipulangkan. Jadi dipulangkannya dengan cara deportasi. Ada informasi apa pekerjaan pelaku ini atau terlapor saat di luar negeri, lalu sebelum dipulangkan ke tanah airnya, apakah juga pihak keluarga diberitahu oleh mungkin perusahaan tempat pelaku ini bekerja ataupun kedutaan begitu ya, bahwa pelaku ini mengalami depresi? Untuk pelaku itu bekerja di Taiwan di perusahaan tekstil. Lalu kenapa deportasi mengetahui pihak keluarga karena ditelepon oleh rekan kerjanya yang di Taiwan bahwasannya tersangka ini akan dipulangkan karena deportasi karena menghilang dari pekerjaan, ditangkap oleh polisi Taiwan. Oke, bagaimana kemudian proses penyelidikan selanjutnya, Pak Nur, terkait dengan pelaku ini? Kita melakukan proses penyelidikan lanjutnya yaitu mengecek kejiwaan tersangka, Mbak. Kita sudah mengecek kesehatan bahwasannya tersangka itu memang depresi berat. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwanya. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya atau informasinya, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Nur, Kasat Reskrim Polres Tulung Agung. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Kita